والقراء والمفسرين وسادة الصوفيات المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين من حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سوق الثوري وسيد محمد النبي والنبأ وسيد علي المرتبي رئيس الأفضل سيد شيخ أبي مريم المغربي ومستجد بالدعاء سيد الشيخ إبراهيم بن حسين رضي الله عنه من حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها ببرها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء رشاد المريدين إمام الفرد محمد بهاء النقشبندي علي عبد حسن بن عبد الجبار الشاذلي يوسف محمد بن عبد الكريم وسلمان المالكي وسيد محمد رشاد بن عبد الله البندري وخليفة شهاب بن محمد رشاد البندري وسيد النواوي بن المربى زين بن سنباوي علي بن عبد الله البندري المكي وشرعي عبد الباقي العارف الله الشيخ محمد زين بن عبد الغريب وأزواجهم وذريتهم ومنتسبين إليه إلى يوم الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله على آله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أمد الآبد ودهر الداهر. قال رضي الله عنه عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري وفي صحيحيهما اللذان هما أصح الكتب المصنفة. معاشر المسلمين والمسلمات, jamaah salat subuh Masjid At-Thayyib yang insyaallah semuanya jamaah yang berhadir termasuk min ibadika min at-thayyibin, hamba-hamba Allah yang selalu diberikan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir senantiasa mendapatkan ridha Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Kita mencoba baca hadis dulu ya. Dari Amirul Mukminin, pemimpinnya orang yang beriman, namanya Bapak Hafsah, orang tua daripada Hafsah. Siapa orang tuanya Hafsah? Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ujar Umar bin Khattab, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang paling masyhur. Kata Imam Syafi'i, hampir 67 ilmu terkandung di dalam hadis yang pertama ini. Hanya saja amal perbuatan itu dengan niat. Jadi mesti setiap apapun yang kita lakukan jangan lupa untuk berniat. Apa arti niat? Definisi niat, an-niyatu qasdu syai'in mu'taridan bi fi'lihi. Arti niat itu adalah menyengaja sesuatu dengan berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi bersahaja, sengaja aku mandi, sengaja aku berwudu, sengaja itu berbarengan berimbang dengan pekerjaannya. Kebanyakan dari ulama menjelaskan bahwa amal perbuatan itu secara umum. Jadi amal itu umum saja, yang wajib, yang sunnah apa amal, kalimat amal dalam hadis ini itu umum saja. Kebanyakan hanya sah apabila ada niat. Jadi apa saja pekerjaan itu mesti dengan niat. Cuma ada beberapa yang tidak perlu kita pakai niat. Apa saja di antara yang tidak perlu kita pakai niat, seperti memandikan mayat, tidak perlu pakai niat-niatan. Ya, cukup nanti ketika wudhunya saja. Itu tidak perlu dengan niat. Artinya walaupun kada berniat memandingi mayat tetap sah saja untuk memandikannya. Tapi kalau untuk wudhunya, kalau bang sahaja aku mandi mayat di Pak Ahmad bin Abdurrahman, susah. Ya. Namun kebanyakan amal perbuatan tidak sah kecuali dengan adanya niat. Namun berniat dia apa? Boleh ya. Ada berniat Pak, ada apa? Sah sajalah mandi mayat sah saja. Cuma kalau wudhunya ya kalau bagus saja aku mau wudhui al-Imam Zainuddin. Jadi banyak perbuatan-perbuatan yang mesti kita dengan niat. Tapi ada tadi yang tidak perlu pakai niat ya, tidak perlu pakai niat. Cuman apabila kita teliti bagus, artinya begini, kalau pendapat ulama fikih boleh kada berniat, tapi kalau pendapat ulama tasawuf untuk waraknya, kehati-hatiannya bagus berniat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi tiap-tiap orang itu sesuai dengan dia niatkan. Jadi apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Setiap sah belum tentu berpahala. Setiap sesuatu pekerjaan yang sah belum tentu berpahala. Makanya semua tergantung daripada niatnya. Setiap ibadah kita yang sah menurut hukum fikih belum tentu diterima. Walaupun ibadahnya itu sah, tapi belum tentu diterima. Kenapa? Karena tiap-tiap orang itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi tingkat kadar niat orang itu masing-masing. Makanya kita mesti betul-betul ketika melakukan ibadah khususnya itu baik-baik cara berniatnya. Sampai ulama membimbing kita nawaitu lillahi ta'ala. Itu ulama membimbing kita sahaja aku berniat karena Allah. Kalau kita sebut apa? Jadi setiap ibadah yang sah belum tentu berpahala. Setiap ibadah yang
sah menurut hukum fikih belum tentu diterima. Kenapa? Karena bergantung daripada niatnya masing-masing. Contoh ikut korban, tergantung niat kita. Sah tidak? Sah. Kambingnya bagus, sapinya bagus, ya, membelinya dengan uang yang baik, terus korbannya bagus, cuman sedikit niatnya kurang baik, hanya untuk pamer aja, hanya untuk ini aja, biar orang tahu bahwa aku ini pemurah. Nah, itu sudah namanya sah secara hukum fikih, namun tidak diterima. Kenapa? Niatnya tak salah. Ya, niatnya tak salah, niatnya karena ingin macam-macam. Lalu jadi bagaimana pengertiannya? Itu mengandung dua perkara. Niat itu mengandung dua perkara. Pertama, menyengaja. Nejo ingin nejo itu sengaja. Yang kedua, agar berpahala diperlukan motivasi atau dorongan yang baik. Jadi sengaja aku. Yang kedua, motivasi itu maknanya adalah ketulusan dia dalam melakukan ibadah. Jadi bila orang itu betul-betul tulus, khalisan liwajhillah, dia berniat. Makanya lafaz itu, lafaz yang usolli nawaitul wudu'a, itu kan lafaz bukan niat. Itu namanya litakidiniyah, menguatkan hati untuk berniat. Biar ada pengucap usolli itu sahaja sembahyang, cuman si hati ini mesti dibantu oleh si muntung. Maknanya muntung berucap usolli fardhu subhi. Jadi si hati, si mulut berucap lafaznya, si hati menjaga untuk ketika meletakkan niat. Yang bagusnya ulama membimbing kita, karena di hadis kan cuma nama amal niat aja. Ulama yang memberikan pencerahan, ulama yang memberikan pemahaman. Jadi lalu dibimbinglah kita supaya mulut kita juga ikut berucap, hati kita juga ikut meletakkan niatnya. Jadi ada keseimbangan antara lisan dengan hati. Makanya lafaz itu ditakidin niat, menguatkan hati untuk berniat. Itu zaman dulu, zaman Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i paham ketika itu masyarakatnya mesti dengan ucapan lafaz tadi. Apalagi di zaman sekarang. Yang di zaman sekarang ini kadang-kadang orangnya sembahyang pikirannya kemana-mana. Ya usolli ba'da subuhi, pikirnya mana awam sudah kemana-mana. Ya, Mbah ini hendak ke tempat kandangan sama jadi menerawang makanya dibantu si membantunya si muntung usolli fardhu subhi raka'ain, ya, membantu. Jadi membantu lisan tadi. Jadi niat itu terdiri dari dua. Pertama, ada kesengajaan. Bila ada bersengaja ada niat, ya masih azam caranya. Bila bersengaja sengaja aku atau aku, itu sudah sahaja. Yang kedua, dorongannya apa? Nah, dorongannya apa? Karena kita berbuat sesuatu pasti ada yang mendorong, pasti ada tujuannya. Ya, kita hendak apanya, ada tujuan kita apa? Pahala. Untuk mendapatkan pahala betul-betul karena Allah. Itu dorongan namanya, motivasi kita. Coba kita duduk ini, mungkin ada apa-apa, duduk di sini. Cuman Allah menjanjikan orang yang menuntut ilmu, Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah yang menjanjikan. Rasulullah pula memberikan motivasi
Apa ujar Nabi, man ta'allama baban min al-ilmi khairu min alfi ayyusalli raka'atin. Barang siapa yang menuntut ilmu satu bab lebih afdal daripada beribadah sampai 1000 rakaat. Banyak hadis-hadis Nabi tentang menuntut ilmu itu. Nah, makanya lalu menuntutnya kita di sini pertama ada kesengajaan pengajian kan? Iya. Nah, itu sudah ada kesengajaan. Aku tulang mina subuh mina amun awak sehat saja. Begitu tulang sampai ke sini ada dorongan semangatnya. Apa? Dicari ke sini. Nggak mencari banyu. Anak punya nasi kuning kalau seorang. Cuman karena pahalanya alhamdulillah. Itu jadi ada tujuan kita ya. Bila dorongannya itu baik ya, jadi mesti ada dorongan ya. Jadi niat itu himpunan dari dua hal. Pertama kesengajaan melakukan sesuatu, yang kedua ada motivasinya. Bila dorongannya itu baik, maka kita mendapatkan kebaikan. Bila kita ini melakukan apa yang kita di hati baik, niatnya baik, dia sudah dapat. Bila di hati kada baik, ada baik juga. Apa contohnya kada baik? Kanan menjenang di otak, nang dipikiran, kanan saja tolak salawatan, kanan haksian, kanan kuliah bila belawak belatan awak. Pagi maulid ya, masih kotak harus malam lagi. Nah, jadi bila dorongannya baik, maka kita dapat kebaikan juga. Bila dorongannya sesuatu itu jahat, kita akan mendapat balasannya setimpal. Itu yang dimaksud wa innama likulli imri'in ma nawa. Ibadah itu tergantung daripada niat. Amun dasar seorang niatnya baik, kayak apa orang menyembah ya, kayak apa orang memfitnah, niat kita baik, aman. Bapak kita apa, pengen mengusulkan apa begitu, gak diterima orang. Tapi niat kita baik, kita coba dulu. Urusan kita berkelanjutan dan tidak itu nanti coba dulu. Macam-macam sambatan orang ini itu, ya apa, terus saja. Karena niat kita baik. Apabila niat kita ada baik, putus tengah-tengah. Tapi niat baik terus. Kita bermajelis apa sampai orang terus jalan aja setahun, 2 tahun, 10 tahun terus. Jadi apa aja, pokoknya pilihan kita baik, lanjut. Pilihan kita kurang bagus, perlu ikhtiar lagi. Dikulanjutkan apa ada, usah. Bilanya lanjutkan apa enggak, baik, insya Allah baik, karena aku niatnya betul-betul untuk ini tidak ada untuk yang apapun terpahan badai pasti dapat berlalu. Jadi dorongan hati yang sulit. Makanya kalau urusan cantik itu nampak paling. Kalau urusan badan mudah saja. Urusan hati ini paling sulit. Karena bisikan-bisikan di hati itu yang mengakibatkan kita menjadi lemah. Orang untuk pemulihan ibadah itu bukan karena awaknya, bukan karena badannya, tapi bisikan di hati. Contoh, bangun malam di setengah 3, awak sehat saja. Pulang balik bahire mata tadi kan boleh pinjam aja sedikit cuma hati nang barat paham dah hati barat berat pengen duduk pengen ke belakang pulang balik bahasa kami banyak itu pulang balik biar malaikat cak sampai yang biar setan kasih awas lagi mereka ini belum berbunyi. Itu dorongan di hati orang sehat saja. Balik setan kita mereka bisik kita sudah sholat, ini sudah jam 3:30 cepat sholat ya.
Kalau tidak sholat besar berjikir, setan lagi terus, ya setan masih lama. Orang sekarang ini jamnya agak molor betul kok sholat azan pada lawas keguringan. Begitu keguringan mendengar azan, Allahu Akbar. Orang sini, aduh rupiah orang semua yang dah hadir. Ujian setan apa-apa, yang penting niat yang baik aja setan. Akhirnya sembahyang subuh pada berjamaah, tahajud kali tarawih, setan menang. Karena kan ada dorongan baik dalam hatinya. Tapi kalau ada dorongan baik dalam hatinya, oh ya berjuang. Itulah yang disebutkan wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, orang yang melakukan sembahyang tetapi niatnya dorongan hatinya sembahyang itu bukan karena Allah. Adalah orang sembahyang bukan karena Allah. Makanya orang dulu kalau sholat itu sembunyi-sembunyi. Itulah yang disebutkan kalau kita sholat sunat itu bagus di rumah. Sholat sunat qabliyah ba'diyah itu baik di rumah, menjaga hati. Kalau sholat fardu memang di masjid bagi laki-laki. Jadi afdalnya sholat sunat itu di rumah. Karena kan sunat itu cuma tambahannya doang. Tambahannya sunat itu. Jadi kalau kewajiban itu memang sudah ada unsur keterpaksaan, bahasanya begitu. Kita sembahyang wajib dipaksa. Kalau dipaksa tidak bisa. Nah, kalau sunat itu hanya unsur kesadaran. Kalau kita ada sadar, nah makanya ulama dari saking menjagakan sembahyang sunat itu kebanyakan di rumah. Apalagi yang dekat-dekat. Begitu azan, selesai azan, sholat dulu qabliyah di rumah apa selesai, baru ke masjid, baru tahiyatul masjid, baru sholat wajib. Di situ kalau qabliyahnya pulang lagi. Cuman bahayanya bisa ada ingat. Ya, sembahyang ba'diyah itu bisa ada ingat. Begitu habis isya, kulit sini, nah ada tamu, iya sudah. Maka bayar hutang, asin bisa ada ingat ba'diyah isya rugi. Lalu ulama lagi memulainya bagus setelah di masjid. Jadi ada yang bukan karena Allah sembahyang yang sah, tetapi yang didapatkan bukan pahala, tetapi azab dari Allah. Solat yang tidak khusyuk kata Hasan Al-Basri, solat yang tidak khusyuk bukan diberi Allah pahala, tapi asra'ul uqubah, lebih cepat mendatangkan bala. Kenapa? Sembahyang yang ada khusyuk tadi. Makanya ketika kita mau sembahyang, baca-baca qul a'udzu birabbin nas, macam-macam, rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, macam-macam dibaca. Nah, sampai Rabi'atul Adawiyah, itu perkataan Rabi'atul Adawiyah. Ada mengatakan perkataan Hasan Al-Basri, ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ada lagi saya dapat amalan, ada tambahan dari itu, Allahumma tsabbit qalbi 'alal iman min darid dunya ila daril akhirah. Nawaitu lillahi ta'ala usalli fardhan adhim. Itu dibaca sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram. Artinya untuk menjaga kehati-hatian. Hati kita ini kan berubah-ubah. Hati kita berubah-ubah, dituntun oleh ulama baca ini apa macam, supaya ketika takbiratul ihram itu hatinya aman, tenang. Paling tidak kita itu khusyuk waktu takbir itu walaupun cuma beberapa detik atau 1 menit, Allah paling tidak. Habis itu terserah dah. Karena kita bikin sholat ini mana ada khusyuk mulai awal sampai akhir, macam-macam menang di dunia, mainnya penyakit.
ngerti awak macam-macam, ngerti kita ngimbahi minum obat jam 6 minum apa ya belum nanti ini belum lagi barang datang, hari nak menyusun barang, hari nak macam-macam paling melihat waktu takbiratul ihram itu barang Allah itu barang. Jadi mesti kita ada yang niat yang bagus. Bersedekah tetapi dorongannya bukan karena Allah, sedekahnya sah. Sah sedekahnya, tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Jadi setiap ibadah yang sah belum tentu diterima, bergantung daripada dorongan motivasi dari dalam. Makanya tadi niat cuma ada dua, ada unsur kesengajaan, ada tujuan. Tujuannya ini yang terakhir lillahi ta'ala. Nah ini kita ulang-ulang lagi udah, karena yang namanya hati ini kan berubah-ubah tuh macam-macam. Orang hati ini kadang-kadang jangan 1 jam, beberapa menit aja, jangankan beberapa menit, sedetik aja. Hakun beda, hakun naik ini kan jadi jadi tawarnya ada gini kan biasa lah bisa dua kali kosong tuh kan ada pikiran apa itulah hati. Dan dia menuntut ilmu sesuatu kebaikan, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, makanya maaf maulah majlis di rumah tak gampang. Saya ada ingat ada ustaz seangkatan saya, ulun kawah baulah rumah di majlis, baulah majlis di rumah, baulah majlis kawah ini orang suki kawah. Cuman kalau bina ada menuntut, banyak orang baulah majlis di rumah musim apa? Musim kopi. Jadi kamu tidak menuntut baik kita menolak majelis. Nah, jadi menuntut ilmu itu bagus. Saya ini Ustaz rencana mau mengadakan pengajian di rumah, bagus. Insya Allah nanti anak-anak saya, mantu-mantu saya mau bagus. Pertanyaannya bisa berketerusan apa enggak? Kalau cuma sebulan, setahun, 5 tahun ambilan, mendingan menulaki majelis saja. Nah beda kalau di situ sini seorang guru, ini bahkan guru dulu. Kenapa bila seorang guru walaupun 5 4 pasti ada yang datang. Nah kalau kita yang memang pengusaha yang sibuk kesana kemari, nanti akhirnya majelisnya istirahat. Ya. Nah, jadi menuntut ilmu itu bagus, tapi tergantung daripada niatnya. Maka tidak akan mendapat pahala apa-apa. Wa inna likulli imrin ma nawa, dan hanya saja bagi tiap-tiap orang sesuai dengan apa yang diniatkan. Itu yang dimaksud dari apa yang diniatkan. Artinya apa dorongan dalam hatinya ketika beribadah itu. Kalau dorongan dalam hatinya itu untuk kebaikan, apapun bagaimanapun tetap dia istiqomah. Contoh, pian berhari macam-macam kelakuan. Ya alhamdulillah sudah ada kesadaran, lalu mulai turun ke masjid. Itu banyak panggilan kawan-kawan. Wah ini pindah rajin kan? Rajin ini pasal segini kan dipegang remeh aja, kartu aja. Wah ini tumben pergi ke masjid mau jadi ustaz ya apa kita akan berubah katanya ke masjid. Wah disampai si kawan pulang macam-macam berangkat terus akhirnya lama-lama jadi istiqomah. Walaupun awal-awalnya kita ada unsur keterpaksaan, itu namanya dorongan. Ya, itu namanya dorongan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrah, arti hijrah itu berpindah. Makna hijrah dalam beberapa syarah hadis ini juga ibadah. Kata orang yang bisa berubah daripada yang ada baik menjadi baik itu hijrah. Jadi makna hijrah itu ada sekitar 17 macam makna hijrah.
berpindah tempat berhijrah keluar. Oh dulu sini di Lampung, wah ini pindah anak sunyi di Gunung Cermin, luar. Kira-kira ibadah saya mah kampung wali-wali hijrah ke hutan-hutan ibadah. Aku ini ada ngurusi dunia lagi. Yang ini mana pen? Aku ini jauh-jauh di tanah Dundung di sini, Bayu. Masya Allah, pindahnya hasil ini 2 tahun lagi jadi wali. Sekali mana berhilang awak imah pensiun sih apa kabur. Dikira dari ibadah orang imam pensiun sudah mawas diri sudah. Jadi ibarat yang dulu banyak anak ada baik ini sudah diatur, sudah dulu waktu aktif wirid tidak pernah bawa wirid hanya sibuk. Ini sudah bagus wiridnya. Dulu waktu aktif tidak tahu pengajian sibuk betul, sudah diatur lagi taklim-taklimnya. Nah itu namanya orang berubah, itu namanya hijrah. Ya. Dulu waktu merintis usaha tidak kenal waktu, pokoknya dah 24 jam. Wah ini sudah lumayan, pintuan 30 pintu ini sih, alhamdulillah. Uang hanya 5 empat, 5 ember. Jadi kan ngatur waktu itu untuk berubah. Nah itu maksudnya hijrah. Jadi barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka balasannya itu nanti Allah yang akan membalas dan akan memberinya. Karena ibadah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul, maka Allah dan Rasul akan membalas ibadah kita. Kesimpulannya di hadis ini, pertama niat jangan sampai kita lupa. Yang kedua, niat itu ada 2. Pertama ada unsur kesengajaan. Yang kedua ada dorongan. Ya, itu intinya daripada niat. Lalu setiap apa saja yang kita niatkan itu usahakan baik-baik, walaupun pekerjaannya sepele kecil. Bapak gotong royong, apa itu niatkan bagus-bagus. Dan lalu ketika niatnya itu baik, tentu cobaannya besar. Apa aja, bukan hanya sembahyang aja, apa aja. Niat kita apa, pengen berubah apa, pasti cobaannya besar. Nah, orang yang kuat akan menahan daripada cobaan dalam hatinya itu, dorongan tadi, maka dia akan selamat. Tapi kalau dia tidak kuat, maka dia akan terhambat. Itulah pentingnya kita untuk selalu belajar dan belajar. Biar umur berapa terus belajar. Tidak berhenti belajar. Selama kita mampu ke masjid, ke majelis, kemana bertanya dan terus belajar. Ini supaya apabila ada baik di hati, lakas kita rombak. Ya, namanya manusia ini kadang-kadang sudah terkontaminasi macam-macam, akhirnya berubah juga hatinya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan anak cucu kita beriman, saleh-salehah, dan mudah-mudahan kita sampai keluargaan selamat dunia akhirat. Jadi untuk subuh Selasa ini sebulan 2 kali saya di sini insyaallah. Ini majlis pindahan dari Madinah jauh ke sini. Iya ke sini. Di situ ada api, cuma dipindah ke sini aja. Ya karena tarikan dari At-Tayyib lumayan kuat kita ke sini. Terus materinya coba saya baca hadis dulu perlahan sambil ini karena waktunya agak mepet ya. Saya suka kalau ada tanya jawab ya, karena waktunya kita mepet. Tapi kalau agak longgar bisa kita untuk tanya jawab orang 1-2 orang untuk memudahkan kajian kita. Jadi di Madinah bukan bampin, cuma dipindah ya, memindah kain mungin ke sini. Waktu abang kawanan untuk subuh Selasa depan
akan saya salah depannya lagi insyaallah. Jadi untuk majelis di Mandinjau ada yang awalan di Mandinjau dipindah ke At-Tayyib itu jadi lain bahan memang di sana lah cuma dipindah ya. Mudah-mudahan Allah berkahi semua. Al-Fatihah. Ini memang ada kecelengan ya. Memang ada suki padahal bagus penilainya karena kata Imam Abu Hanifah Abdul Sadaqah ketika menuntut ilmu barang lain malu karena apa. Jadi kalau di beberapa maaf ulun sekedar berikan masukan kalau di beberapa masjid seperti di Al-Husna dulu tak mau juga bersikeras tak mau gini saya bilang begini Pak, bikin bendahara khusus majelis, jangan dicampur dengan masjid. Nah, jadi ketika jaringan saya nanti kumpul bendahara majelis, nanti ada jaringan lagi setiap pengajian maghrib, setiap pengajian tidak apa-apa. Ya. Karena kita ini kadang-kadang kalau untuk maaf bersedekah itu kadang-kadang agak bingung. Beda majelis bawah, itu luar biasa. Yang bersedekah biasa dengan bersedekah lagi majelis beda. Ya, memang 1.000, 2.000, 5.000 beda. Ketika majelis berlangsung dengan ketika beribadah beda. Itu rahasia orang, makanya orang yang para donatur itu hebat. Ya? Donatur majelis, donatur apa hebat. Nah, ini sekedar masukan saja. Jadi supaya jangan sampai ada kata-kata masjid kekurangan dana. Ya, di masjid itu insya Allah ada kekurangan dana, kehilangan dana aja. Iya, ada kalau itu. Ingat saya di mana-mana masjid, di mana-mana langgar, tidak pernah ada kekurangan dana. Nah, lancar. Kehilangan dana. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya karim wa ya Rahman Allahumma ba'da bima 'allamtana Allahumma ba'da bima 'allamtana wa 'allamna ya rabbi wa bina bima 'allamtana rusdan rabbi zidni 'ilman nafi'an wa rizqan Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah rabbana ftah bainana wa baina qawmina bil haqqi anta khairul wakiil rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.